Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 265 yang kabarnya akan terfokus pada Noel dan yang lain saat mereka berada di suatu tempat yang terlihat sangat damai setelah diselamatkan oleh mantan musuh mereka. Dan uniknya di sini kita juga dapat melihat dua bocah elf yang sebelumnya diperlihatkan di akhir arts reinkarnasi elf. Tidak hanya itu, di chapter ini ada sedikit penjelasan mengenai anak kembar sang Elder Elf. Tapi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 265 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin penting. Poin pertama, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya lewat tab komunitas, manga Black Clover chapter 265 akan resmi dirilis pada tanggal 18 September 2020 pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan terjemahan fans biasanya satu hari sebelum perilisan resmi. Dan sedikit tambahan, menurut informasi yang kami dapatkan, minggu depan manga Black Clover akan diliburkan. Atau dengan kata lain, manga Black Clover chapter 266 baru akan dirilis 2 minggu lagi. Poin kedua, di salah satu bocoran gambar yang terkesan seperti halaman pertama, Noel terlihat terbangun di suatu tempat yang memiliki kondisi alam yang sangat berbeda dengan kerajaan Clover, dan terlihat ada beberapa tumbuhan yang memiliki ukuran super besar, di mana tempat Noel saat ini terkesan dikelola dengan sangat baik hingga menciptakan suasana yang sangat damai. Lalu karena di halaman ini terlihat ada beberapa rumah dan beberapa hewan ternak, maka ada kemungkinan kalau tempat tersebut adalah sebuah desa atau pemukiman. Nah, selanjutnya karena di halaman ini sempat diperlihatkan ada dua bocah elf yang sebelumnya sudah dimunculkan di akhir arts reinkarnasi elf, maka ada kemungkinan kalau tempat tersebut merupakan desa elf yang baru. Tidak hanya itu, dengan kemunculan dua bocah elf ini, maka ada kemungkinan juga kalau Patri dan yang lain bisa sampai ke tempat tersebut karena sudah diajak atau mengikuti dua bocah elf tersebut. Poin ketiga, menurut gambaran yang diberikan oleh Tabata saat Patri berbicara di halaman pertama ini, sepertinya Patri sedang menjelaskan bahwa letak dari desa elf terletak sangat jauh dari kerajaan Clover dan berada di wilayah netral. Dan bila kita melihat peta desa elf yang digambar di samping Patri dan membandingkannya dengan peta dunia Black Clover, maka ada kemungkinan kalau desa elf berada di antara kerajaan hati dan juga kerajaan Spade. Tapi sebelumnya perlu diingat, kami menyatakan hal ini hanya berdasar dari gambaran yang ada, dan jujur kami belum bisa mengartikan apa yang dikatakan oleh Patri di halaman ini. Poin keempat, menurut beberapa sumber, desa atau tempat yang saat ini dipijak oleh Noel dan yang lain merupakan sebuah desa yang memiliki nama sementara Erusia, dan sumber yang lain menyebutkan kalau nama desa tersebut adalah Elysia. Dan bila nama ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau nama Elysia berasal dari Elysium yang bersumber dari mitologi Yunani, di mana dalam mitologi Yunani, Elysium sendiri merupakan tempat untuk para pahlawan setelah kematian. Ya, singkatnya bisa dikatakan kalau tempat tersebut adalah surga. Dalam kasus Black Clover, mungkin desa elf ini sudah seperti surga bagi para penghuninya. Poin kelima, sepertinya Noel akan menyinggung tentang kondisi Lolopechka dan juga warga kerajaan hati, di mana hal ini didasarkan dari salah satu bocoran gambar yang memperlihatkan Noel sedang menarik baju Patri. Tapi perlu diingat, kami sendiri tidak terlalu yakin dengan poin kelima ini, karena tulisan di halaman ini terlalu ngeblur dan susah untuk dibaca. Tapi setidaknya itulah yang bisa kami tangkap dari gambaran dan beberapa kata yang bisa terbaca. Poin keenam, lewat sebuah panel yang memperlihatkan Luck, Noel, Leo, Mimosa, dan Charmy yang sedang menggunakan sihir, terdapat sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa alasan para kesatria sihir dari kerajaan Clover ini masih hidup walau sudah terkena ledakan besar, karena mereka sudah berhasil menahan ledakan besar yang ditimbulkan oleh Vanica. Dan sempat dijelaskan juga bahwa mereka bisa menahan ledakan besar tersebut berkat peningkatan kekuatan yang mereka dapatkan setelah 6 bulan. Dan karena hal inilah, Patri sempat memuji kehebatan mereka.
serta mengatakan kalau mereka layak bersyukur karena sudah berhasil mendapatkan kekuatan yang besar. Bahkan berkat mereka lah kerajaan Hatti masih bisa bertahan untuk saat ini. Tapi walaupun Patri sudah memuji kekuatan mereka, Noel terlihat sama sekali tidak puas dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Karena walaupun dia sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dia tetap tidak dapat melindungi salah satu temannya. Ya, teman yang dimaksud di sini adalah Lolopechka. Poin ketujuh. Nah, sama seperti poin kelima, di poin ketujuh ini kami sebenarnya belum terlalu yakin. Karena ada beberapa kata yang terpotong dan juga ngeblur. Oh iya, halaman yang kami maksud ini adalah sebuah halaman yang terkesan seperti halaman terakhir di chapter ini dan memperlihatkan seluruh kesatria sihir dari kerajaan Clover yang sedang berteriak. Di mana dari gambaran dan beberapa kata yang bisa terbaca, gambaran yang bisa kami tangkap di sini adalah para kesatria sihir dari kerajaan Clover yang saat ini bersama dengan Noel akan menjalani latihan bersama dengan bangsa elf untuk meningkatkan kekuatan mereka. Poin ke-8, menurut salah satu perkataan Patri, sempat dijelaskan bahwa para kesatria sihir yang berada di depannya dapat menjadi lebih kuat dengan cepat. Karena Patri berencana untuk mengajarkan teknik rahasia milik bangsa elf kepada mereka. Dan menurut salah satu sumber, nama dari teknik rahasia milik bangsa elf adalah Extreme Magic atau sihir ekstrim. Tapi ingat ya, ini baru nama sementara dan kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari nama ini. Poin ke-9, berdasar dari salah satu gambar bocoran yang memperlihatkan Nero dan flashback tentang Tetia, di sana sempat dijelaskan beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, setelah bangsa elf diserang oleh manusia karena hasutan dari Zagreed, Nero atau Secret ternyata sempat menggunakan sihir yang dia miliki untuk menutup luka Tetia. Namun pada saat itu Nero sama sekali tidak mengetahui kalau Tetia berhasil bertahan hidup. Karena seperti yang kita tahu, setelah bertemu dengan Tetia, Nero langsung pergi menuju ke tempat Lumiere untuk membantu Lumiere melawan iblis raksasa. Dan sebelum dia sempat mengecek kondisi Tetia, Nero sudah terlanjur menggunakan sihir terlarang untuk menunda kematian Lumiere dan membuatnya tertidur selama beberapa tahun hingga dia terbangun dalam wujud burung. Hal menarik kedua, ternyata pada saat insiden pembantaian bangsa elf 500 tahun yang lalu, Tetia sedang mengandung anak kembar. Ya, ini berarti sang Elder Elf memiliki 2 anak. Tapi sayangnya walau sihir Nero berhasil menyelamatkan hidup Tetia, salah satu anak kembar yang dikandung oleh Tetia tidak sanggup bertahan hidup setelah insiden penyerangan 500 tahun yang lalu. Ya, dari sini maka ada kemungkinan bahwa jiwa dari salah satu anak kembar inilah yang sudah masuk ke dalam tubuh Yuno di Arch Reinkarnasi Elf. Nah, selanjutnya mengapa desa elf yang memiliki nama sementara Elysia berada sangat jauh dari kerajaan Clover? Menurut kami karena pada saat itu Tetia sudah menganggap kalau kerajaan Clover tidak aman baginya. Dan sepertinya dia sudah berusaha untuk mengungsi dari kerajaan Clover. Lalu setelah 500 tahun berlalu, tempat dia mengungsi saat ini sudah menjadi desa atau tempat tinggal dari keturunan anak sang Elder Elf dan Tetia. Sekian dari kami and see ya.